Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sudah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ilmu pengetahuan alam. Buka bukunya halaman 353, materi tentang tata surya ilmu pengetahuan alam. Terkait materi IPA kita adalah materi bab terakhir. Materi IPA kita buka bukunya halaman 353 sampai 354. Kita akan belajar tentang karakteristik anggota tata surya. Karakteristik anggota tata surya itu ada 4. Ada namanya planet, ada namanya meteoroid, ada namanya komet, dan ada namanya asteroid. Untuk yang pertama kita akan belajar planet. Planet merupakan anggota tata surya yang berukuran sangat besar. Planet juga melakukan rotasi. Apa itu rotasi? Rotasi itu adalah berputar pada sumbunya. Semua sumbu rotasi planet hampir mendekati tegak lurus terhadap bidang orbitnya, Nak. Lihat bukunya halaman 354 ya, Nak. Kecuali sumbu rotasi planet Uranus. Nah, itu yang tidak, Nak. Sumbu rotasi planet Uranus hampir sejajar terhadap bidang orbitnya. Setiap planet mempunyai periode revolusi dan rotasi tertentu. Jadi memiliki, misalnya bumi memiliki rotasi tertentu, periode-periodenya, waktu-waktunya. Nah, di sini kita pelajari jumlah planet. Jumlah planet di sini yang saya tulis itu ada 8. Sebenarnya ada juga yang mengatakan jumlah planet itu ada 9. Termasuk planet yang ke-9 adalah planet Pluto. Cuman terkadang planet Pluto itu adalah planet yang sangat terkecil sehingga terkadang Pluto sering tertabrak dengan benda-benda yang ada di angkasa, sehingga bisa terjadi keluar terhadap barisannya atau termasuk planet yang sangat kecil. Jadi jumlah planet yang kita ketahui itu ada 8. Planet pertama Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di mana planet terbesar itu adalah planet Jupiter. Planet yang kita huni ini sekarang adalah planet Bumi, dan planet yang dekat dengan matahari adalah planet Merkurius dan planet Venus. Planet yang memiliki cincin itu adalah planet Saturnus. Hanya saja terkadang planet Jupiter juga yang sering nampak dengan kasat mata kita itu adalah planet Jupiter. Planet Jupiter juga memiliki dikelilingi oleh debu-debu yang seperti cincin. Tapi planet Saturnus adalah planet yang sering disebut planet cincin. Di sini ada 8 planet, di mana planet ini terbagi lagi atas 2, Nak. Yang pertama ada namanya planet dalam dan ada namanya planet luar. Nah, yang pertama planet dalam. Planet dalam adalah planet yang garis edarnya terletak di antara garis edar bumi dan matahari. Apa planetnya? Planet dalam itu adalah Merkurius dan Venus. Yang kedua, planet luar. Planet luar itu adalah planet yang jarak garis edarnya dari matahari lebih jauh daripada garis edar bumi. Yaitu planet apa saja? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di mana planet-planet yang bisa dilihat secara langsung dengan mata yaitu planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Sedangkan planet Venus dan planet Jupiter ini termasuk planet yang tampak lebih cerah dan paling terang. Sedangkan planet Venus itu sendiri, planet Venus itu bisa dilihat pada waktu pagi hari dan pada siang sore hari, sehingga planet Venus ini sering disebut dengan bintang kejora. Sedangkan planet Jupiter itu adalah planet yang sangat besar, di mana planet Jupiter ini sering dikelilingi oleh kabut-kabut yang terbentuk seperti cincin. Nah, planet yang bercincin lainnya itu dinamakan planet Saturnus, sehingga planet Saturnus ini disebut juga dengan planet bercincin. Itu dia materi tentang planet. Yang kedua, kita lanjut materi tentang komet. Yang kedua, kita akan belajar tentang komet. Komet, arti kata komet itu adalah serambut panjang.
Komet itu termasuk anggota tata surya yang mempunyai orbit yang sangat lonjong. Orbit komet ini membentuk sudut terhadap ekliptika. Bisa buka bukunya di halaman 357, di mana periode komet ini sangat besar. Oleh sebab itu, komet ini bisa terlihat dalam selang waktu yang sangat panjang, yaitu komet ini biasanya muncul pada setiap 75 atau 76 tahun sekali. Pernah nggak Zah muncul? Pernah. Dinamakan komet Halley. Komet Halley ini pernah sekali muncul pada waktu 75 atau 76 tahun yang lalu. Selang waktu kemunculan komet inilah menunjukkan revolusi komet. Sewaktu komet bergerak mendekati matahari, lapisan gas di permukaan itu terdesak oleh sinar matahari, sehingga lapisan gas yang terdesak tersebut memanjang menyerupai ekor yang panjang dan dapat mencapai jutaan kilometer. Ekor tersebut itulah selalu membelakangi matahari, sehingga komet itulah yang sering disebut dengan si rambut panjang atau bintang berekor. Itulah ketika komet itu jatuh, itulah dinamakan bintang jatuh, bintang yang berekor. Panjang ekor maksimum komet ini pada saat orbit komet mencapai titik perihelium. Nah, itu dia pelajaran, itu dia materi tentang komet. Silakan sudah catat ke buku catatannya ya nak. Sudah akan ada pertanyaan setelah ini. Selanjutnya yang ketiga itu ada namanya meteoroid. Meteoroid ini di angkasa terdapat benda langit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga benda-benda yang berukuran kecil itu serta orbit yang tidak beraturan itulah yang dinamakan meteoroid. Sedangkan meteoroid yang meluncur ke bumi dan mengeluarkan lintasan cahaya itulah disebut dengan meteor. Itulah disebut dengan meteor. Lintasan cahaya itu terjadi karena adanya gesekan dengan atmosfer bumi. Walaupun jarang sekali terjadi meteoroid, ada juga yang sampai ke permukaan bumi sehingga terbentuklah kawah. Meteoroid yang sampai ke permukaan bumi itulah disebut dengan meteorit. Meteorit ini dapat menimbulkan gempa bumi dan kawah yang sangat besar. Yang terakhir ada namanya asteroid. Asteroid ini juga di antara orbit planet Mars dan Jupiter terdapat lebih dari 100.000 benda-benda ada di langit. Di antara benda-benda tersebut itulah yang dinamakan dengan asteroid. Asteroid itu artinya seperti menyerupai bintang, tapi sifat bendanya tersebut diduga sama dengan planet. Dia berbentuk seperti bintang, tetapi sifat benda itu sama seperti planet, hanya saja ukurannya itu lebih kecil dan juga sering disebut dengan planetoid. Itu tentang materi tentang asteroid. Sekarang baiklah dengan materi planet, komet, meteoroid dan asteroid, ada tugas yang harus sudah kerjakan di buku IPA latihannya. Bagi bukunya masih ada di tangan saudara, silakan jemput ke sekolah ya nak. Sudah tunggu kedatangan saudara ke sekolah untuk menjemput bukunya. Tugas yang pertama adalah silakan ditulis ya ke buku tulis latihan IPA. Yang pertama, sebutkan urutan planet yang kita ketahui dari pertama hingga terakhir. Lalu yang kedua, planet apa yang terbesar dan planet apa yang terbesar, planet apa yang paling terang yang disebut dengan bintang kejora. Yang ketiga, tadi yang pertama sebutkan urutan planet, yang kedua planet apa yang terbesar dan planet apa yang disebut dengan bintang kejora. Yang ketiga, mengapa anggota tata surya dalam berevolusi tidak saling bertabrakan ketika dia berlintas di lintasannya, kenapa tidak saling bertabrakan? Mengapa itu? Itu soal ketiga. Soal yang keempat, apa persamaan dan perbedaan antara komet
komet dan asteroid. Apa perbedaan dan persamaan antara komet dan asteroid? Hanya 4 soal dikerjakan di buku latihannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan anak-anak Ustazah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi minggu depan di materi selanjutnya.